warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu akbar. Alhamdulillah. Ibu mulai absen ya. Ara, Hadir. Ana, Hadir. Jauza, hadir. Raka, Hadir. Aal, Hadir. alhamdulillah. Sebelum kita masuk pada materi selanjutnya, kita akan mereview materi minggu kemarin tentang adab terhadap orang tua. Ibu mau tanya, siapa yang tahu gimana sih adab terhadap orang tua? Saya Ya, ala siapa? berbakti kepada orang tua, tidak boleh berkata kasar kepada orang tua, dan bersikap sopan santun kepada orang tua. Oke. Materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang Rasul Ulul Azmi. Sebenarnya kalian udah pernah dengar tentang Rasul Ulul Azmi belum? Sudah, Bu. Ya, jadi Ibu bakal jelasin dari 25 Rasul yang wajib kita ketahui, itu ada 5 Rasul pilihan yang mendapat gelar Rasul Ulul Azmi. Kata Ulul Azmi berasal dari bahasa Arab, yaitu ulul yang artinya memiliki dan azmi yang artinya cita-cita yang mantap. Jadi Ulul Azmi itu artinya orang-orang yang mempunyai kemauan kuat dan teguh. Rasul Ulul Azmi itu ada 5. Yang pertama Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan Nabi Nuh. Bakal jelasin tentang materi sifat utama dan keteguhan Rasul Ulul Azmi. Yang pertama ada Nabi Muhammad SAW. Di antara Rasul yang bergelar Ulul Azmi, Nabi Muhammad merupakan Rasul dengan jumlah mukjizat yang sangat banyak, mulai dari sebelum dan sesudah kelahirannya hingga akhir masa hidupnya. Mukjizat pertama Nabi Muhammad SAW adalah kepribadian dan pemikiran beliau. Hal itulah yang dianggap menjadi mukjizat terbesar setelah Al-Quran. Mukjizat lainnya adalah saat beliau diutus sebagai Rasul, yakni mukjizat yang membebaskan akal beliau. Artinya, Rasul tidak memikirkan hal selain yang tertuju kepada Allah SWT. Kemudian, mukjizat besar lainnya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW adalah peristiwa Isra Mi'raj. Nabi Muhammad juga diberikan keistimewaan berupa kitab suci Al-Quran yang dijadikan pedoman hidup manusia di dunia hingga saat ini. Yang kedua ada Nabi Ibrahim alaihissalam. Keistimewaan yang dialami Nabi Ibrahim adalah terselamatkan dari kobaran api. Saat itu Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam kobaran api oleh Raja Namrud, kaum yang menentangnya. Namun panas api itu tidak menjadi dingin dengan izin Allah SWT. Yang ketiga ada Nabi Nuh. Nabi Nuh mendapat keistimewaan dari Allah bermula dari kaumnya yang tertimpa musibah angin topan, banjir besar, ombak bergulung tinggi hingga hujan deras yang tiada hentinya. Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat perahu yang besar hingga perahu tersebut mampu menumpangi seluruh umat yang beriman. Hal itu pula yang membantu menyelamatkan mereka dari bencana tersebut. Yang keempat ada Nabi Isa alaihissalam. Mukjizat Nabi Isa ini adalah dapat menghidupkan orang yang mati dengan atas izin Allah SWT. Selain itu, Nabi Isa juga dapat berbicara saat berumur beberapa jam baru lahir. Untuk selanjutnya ada Nabi Musa alaihissalam. Mukjizat Nabi Musa adalah tongkat yang dapat berubah menjadi ular. Tongkat Nabi Musa juga dapat membelah Laut Merah sehingga dapat diseberangi. Saat itu tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular ketika menghadapi tukang sihir Raja Fir'aun dan saat dikejar-kejar oleh Raja
Raja Fir'aun beserta bala tentaranya. Ada yang mau ditanyakan nggak dari kalian? Saya Bu, Boleh, silakan anak. apa itu kejadian Isra Mi'raj? Oke, jadi Isra Mi'raj itu adalah perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dalam waktu 1 malam. Isra Mi'raj merupakan salah satu kejadian penting bagi umat Islam karena pada peristiwa ini Nabi Muhammad mendapatkan perintah untuk menunaikan sholat 5 waktu dalam 1 malam. Ada yang mau ditanyain? Bu, ya bisa. Aku mau bertanya, ciri Rasul Ulul Azmi itu apa aja? Oke, jadi ciri Rasul Ulul Azmi yang pertama, Rasul Ulul Azmi itu menerima sebuah perjanjian dan juga wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengajarkan ajaran kitab samawi. Yang ketiga, mempunyai kesabaran, ketabahan serta tekad yang kuat. Serta yang keempat, selalu memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kaumnya tidak menerima azab. Yang pertama, bertambah iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengetahui bahwa Rasul itu benar-benar manusia pilihannya. Yang kedua, sabar dan tabah dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya serta menjauhi segala larangannya. Yang ketiga, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikannya. Yang keempat, ikhlas menerima segala ujian dan cobaan yang kita alami. Dan yang kelima, memperoleh teladan yang baik untuk menjalani hidup. Untuk selanjutnya, sifat utama yang dapat kita teladani dari para Rasul Ulul Azmi, yang pertama yaitu sabar, ikhlas, ikhtiar, tawakal, dan teguh pendiriannya. Melanjutkan pelajaran, kita bermain games terlebih dahulu. Jadi gini guys, kalau ibu bilang pagi, kalian tepuk 1 kali. Kalau ibu bilang siang, kalian tepuk 2 kali. Kalau ibu bilang malam, jangan tepuk. Coba kita latihan dulu. Pagi, siang, malam. Jadi kayak gitu. Oke, kita mulai. Siang, pagi, malam. Pagi, siang, siang. Supaya ada konsentrasi. Nah, jadi itu gamenya supaya kalian lebih konsentrasi untuk materi selanjutnya. Nah, ibu bakal kasih kuis kalian. Pertanyaan pertama, sebutkan mukjizat dari Nabi Musa dan Nabi Isa. Saya Bu, Silakan. untuk Nabi Musa, tongkatnya bisa berubah menjadi ular, dan juga tongkatnya juga bisa membelah laut merah. Untuk Nabi Isa bisa menyembuhkan orang buta dan juga bisa menghidupkan orang yang sudah mati, dan juga dapat dan juga bisa berbicara di waktu bayi. Ya, pintar. Sebutkan hikmah keteladanan Rasul Ulul Azmi. Saya Bu, Silakan anak. sabar, ikhtiar, tawakal, teguh pendirian, dan ikhlas. Oke, beri tepuk tangan. Muhammad dan Nabi Ibrahim. Saya Bu, Ya, Nabi Muhammad mempunyai 2 mukjizat, yaitu Al-Quran dan peristiwa Isra Mi'raj. Dan Nabi Ibrahim. mempunyai mukjizat, yaitu terselamatkan dari kobaran api. Ya, pintar. Oke, untuk pertanyaan terakhir, apa pengertian dari Rasul Ulul Azmi? Ya, silakan. Orang-orang yang memiliki kemauan kuat dan teguh. Iya, benar. Baiklah, kita cukupkan materi kita pada pagi hari ini.
Alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Ibu tutup, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.